Karena mengerti setiap manusia itu punya bakat yang berbeda-beda. Jadi ada orang itu yang bakatnya memang suka sholat. Ada orang itu yang bakatnya suka puasa. Ada orang itu yang bakatnya suka ke pasar, ke mall. Ya, ada orang itu yang bakat suka makan. Ada orang itu yang bakatnya suka zikir. Ada orang yang bakatnya itu suka duel. Ya, bakatnya begitu emang dia. Jagoan kata orang ya, jagoan. Maka Nabi Muhammad SAW berusaha menyampaikan setiap orang tadi ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai bakatnya masing-masing. Ya, sesuai bakatnya masing-masing. Makanya di antara sahabat ada sahabat yang jalannya ke surga itu dengan sholat tahajud. Dia thariqah tahajud. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dalam satu malam bisa 5 kali tahajud. Ya, satu malam bisa tahajud 5 kali. Tahajud, tidur, bangun lagi, tahajud, tidur, bangun lagi, tahajud, tidur, bangun lagi 5 kali. Kalau kita mau coba mungkin baru sesi berikutnya udah hilang subuh mungkin ya. Subuhnya bisa hilang. Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bisa sampai 5 kali itu thariqahnya dengan tahajud. Ada sahabat yang thariqahnya itu adalah dengan sedekah. Ya, dengan banyak sedekah. Ada sahabat yang thariqahnya puasa. Nah, semua tadi itu yang punya metode, punya cara untuk sampai pada Allah, menjelaskan pada keluarganya, menjelaskan pada kawan-kawannya, menjelaskan pada sahabatnya. Nah, yang punya kesamaan tadi kemudian ngumpul, terus turun ke bawah sampai akhirnya bersanad-sanad. Nanti ada yang dilanjutkan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maka menjadi thariqah Qadiriyah. Ya, ada yang dilanjutkan Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu thariqahnya thariqah asyikiyah. Yang asyik-asyik saja, suhudul minnah. Jadi ibadahnya itu syukur. Enak mana, ibadah syukur atau ibadah sabar? Ibadah sabar itu puasa, itu ibadah sabar. Ibadah syukur itu hadir akad nikah terus makan, itu syukur. Pilih yang mana? Ya, ada ibadah syukur juga ibadah. Sabar juga ibadah. Kalau thariqah Syadziliyah itu ibadahnya syukur. Fokusnya di syukur. Beda-beda, tapi semuanya ibadah. Cari cara sesuai dengan yang ada dalam dirinya biar mudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW punya cara yang diajarkan dari Rasulullah SAW ke Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, kepada putri-putri Nabi yang lain, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian diturunkan ke bawah Sayyidina Hasan dan Husain, terus turun ke bawah, terus turun ke bawah, terus turun ke bawah, terus sampai hari ini wa ila yaumil qiyamah. Ada cara biar cepat sampai surganya Allah, cara biar cepat sampai pada ridhonya Allah, cara biar cepat sampai mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara turun-temurun diajarkan. Apakah selain habaib, selain anak cucu Nabi Muhammad SAW nggak boleh ikuti cara ini? Boleh. Cara ini di-share, dibagikan, bahkan dianjurkan untuk diamalkan siapapun. Lawang itu caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodenya Nabi SAW untuk keluarganya. Apa bedanya dengan thariqah yang lain? Sama. Sebetulnya nggak ada bedanya. Thariqahnya ya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah.
hanya saja dengan cara yang khusus. Ittiba'ul mansus wajhil khusus, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang khusus, bukan cara umum. Contoh misalnya cara umum mengikuti Al-Quran dan Sunnah, orang puasa di hari Senin, itu namanya caranya umum. Nah kalau Thariqah Alawiyah puasa Senin tapi niatnya milad Nabi Muhammad SAW. Ini ulang tahunnya Rasulullah, ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dahulu Rasulullah puasanya itu karena itu. Rasulullah puasanya karena memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya. Maka Thariqah Alawiyah puasa niatnya itu. Sama-sama puasa Senin, tapi yang satu sunnah Nabi. Sampai di situ saja. Ini umumnya orang. Thariqah Alawiyah, iya sunnah Nabi, tapi sunnah Nabinya karena apa? Kenapa Nabi Muhammad SAW puasa di hari Senin? Oh, Rasul mengatakan, di hari itu aku dilahirkan. Maka dihadirkan betul dalam hati, saya puasa hari Senin ini karena ta'zim, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contohnya. Sama sunnahnya, tapi caranya khusus. Ada lagi puasa Senin. Nih, Thariqah Alawiyah puasa hari Senin. Kemudian diundang makan sama saudaranya, kerabatnya. Datang. Kalau Thariqah Alawiyah nggak nekat puasa. Puasanya dijaga sampai di sana hidangan disiapkan, waktunya makan, puasanya dibatalkan. Untuk apa? Sunnah Nabi Muhammad SAW menyenangkan hati orang lain dan haram menyakiti hati orang lain. Maka mempertahankan puasanya tadi, kalau nyakitin hati pamannya, nyakitin hati bibinya, menyakitin hati sepupunya, maka hukumnya haram karena jelas ada undangan khusus. Maka dia batalkan puasanya. Jangan sampai saya nyakitin hati saudara saya akan senangkan hati saudara saya. Judulnya, niatnya adalah puasanya pengen sampai maghrib, tapi Allah kasih berbukanya waktu zuhur. Enak atau enggak enak? Enak. Nah ini Thariqah Alawiyah. Jadi bukan ini puasa Senin, saya lagi puasa, enggak begitu. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan cara yang khusus. Ada lagi misalnya sedekah. Sedekah ini disunahkan, seseorang banyak sedekah. Tapi Thariqah Alawiyah, sedekah itu pakai cara-cara yang khusus. Ya, cara-cara yang khusus. Bukan orang sibuk sedekah ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, sedekah keliling sana-sana, enggak. Itu ya dilakukan. Tapi yang nomor satu yang dipikirkan adalah bagaimana ya caranya saya menyenangkan orang tua saya. Bagaimana saya memenuhi kewajiban pada keluarga. Bagaimana kepada tetangga. Bagaimana kepada sanak kerabat. Fokusnya kepada yang dekat dulu. Karena itu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sedekah, caranya berbeda. Tidak pernah merasa memberi, tapi ketika sedekah itu merasanya menerima. Gimana ya? Orang sedekah kok rasanya menerima itu gimana itu? Saya sedekah misalnya 10 juta. Alhamdulillah, saya lagi terima 10 juta. Bisa enggak sedekah rasa gitu? Kalau orang sedekah rasanya menerima itu berarti nambah atau kurang? Nambah. Kalau nambah senang atau sedih? Senang. Makanya orang yang Thariqahnya Alawiyah kalau sedekah itu senang terus. Saya lagi nambah, saya lagi nambah, saya lagi nambah. Kenapa? Paham betul yang dia keluarkan itu sebetulnya yang dia simpan. Tabungannya di akhirat nambah. Yang kedua, yang terima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menambah dan melipatkan gandakan. Yang ketiga, semuanya ini miliknya Allah. Jadi nggak pernah merasa memberi, nggak pernah. Ini miliknya Allah. Sehingga ketika sedekah tidak ada sedikit pun perasaan lebih hebat dari yang disedekahi. Ini Thariqah Alawiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini apa? Ngamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan cara-cara yang khusus. Pakai cita rasa. Kalau bahasa Indonesianya gampangnya begini. Resepnya bisa sama. Ada satu orang ini
buat resep istimewa nasi goreng istimewa. Panggil 10 ibu-ibu, semuanya ahli masak. Nih di belakang ada ibu-ibu dan yang belum ibu-ibu. Nanti saya panggil ibu-ibu semua protes ya. Nah, ada ibu-ibu, ada yang belum ibu-ibu di belakang sana. Ambil sampel 10 orang yang ahli masak. Kemudian kasih resep nasi goreng istimewa. Resepnya sama, takarannya sama, bahannya sama, kompornya sama, minyaknya sama, cuman beda tangan. Saya mau nanya, rasanya akan sama atau beda? Hasilnya nanti sama atau beda? Beda dengan banyak alasan. Yang pertama, mungkin lidahnya yang ngicipi juga beda. Lidahnya yang ngicipi juga beda. Tapi yang sering kali bukan karena lidah yang ngicipi, memang karena yang masak. Yang satu masaknya pakai ruhnya, pakai hatinya. Jadi ketika blender itu ya lain, pakai rasa. Yang satu beda. Yang satu mungkin ketika blender itu sama emosi gitu. Ya sama emosi. Ketika goreng juga dengan emosi. Yang satu gorengnya dengan cinta. Ada yang dengan pikir. Diterimanya sama orang rasanya beda-beda. Padahal ya bumbunya sama. Contoh kopi. Misalnya ini kan termasuk pecinta kopi. Kopi takarannya 2 sendok kecil. Gulanya 1 sendok kecil. Suruh buatkan kopi, ada 3 cangkir, takarannya sama. 2 sendok kecil, gulanya 1 sendok kecil. Airnya nggak sampai penuh, kurang dikit. 3 orang yang buat, rasanya beda semua. Setelah diteliti ternyata, yang satu yang dimasukkan kopinya dulu, dicor air panas, setelah itu dikasih gula langsung diaduk. Yang satu kopinya dicampur sama gula, kemudian diaduk-aduk, dikasih air panas. Yang satu kopinya dikasih gula, didiamkan saja, dikasih air panas, didiamkan saja, setelah 20 menit baru diaduk. Ternyata karena metode membuat kopinya beda, rasanya juga berbeda. Pertanyaan saya, apakah ketiga orang ini salah? Enggak, semuanya betul. Apakah 10 orang yang masak nasi goreng tadi salah? Enggak, semuanya betul. Mengikuti petunjuk dengan benar. Begitulah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Diikuti dengan benar, tapi ada yang punya jurus-jurus rahasia. Ya, ada metode rahasia. Nah, metode rahasianya anak cucu Nabi Muhammad SAW ini ternyata di-share dan dibagikan, tidak jadi rahasia lagi. Siapapun boleh pakai. Ternyata hasilnya nanti orang merasakan perbedaan. Kok beda ya? Apa yang berbeda? Ada sesuatu yang bisa merasakan, yang sudah menjalani. Ini yang namanya thariqah.